Press Play baru aja rilis 2 mouse sekaligus yang mana dua-duanya ini menarik banget. Ada Nova Ergo sama ada Icarus V2 Mini. Gue udah sempat bikin poll di Instagram ya, dan ternyata yang menang adalah Icarus V2 Mini. So di video kali ini gue bakalan bahas Icarus V2 Mini dulu, baru abis itu di video selanjutnya gue bakalan bahas Nova Ergo. Icarus V2 udah pernah gue bahas di awal tahun kalau nggak salah, dan simpelnya Icarus V2 Mini ini bukan sekedar versi lebih kecilnya dari Icarus V2. Maksudnya nggak kayak versi mininya Pulsar yang benar-benar kalau di Pulsar itu versi mininya adalah size yang lebih kecil doang, tapi secara bentuknya ya benar-benar sama persis. Emang sih ini Icarus V2 Mini kalau lihat dari shape-nya ya ini bisa dibilang masih sama-sama aja sama Icarus V2 ya. Dia ambidex mid ham yang depan belakangnya tuh nggak tepos. Tapi ini kalau kita amati detailnya di luar dari shape ya ada lumayan banyak perbedaan kalau dibandingin sama Icarus V2 yang OG. Kayak misalkan di sekeliling bagian scroll wheels ini nih bentukannya beda, terus tombol DPI aja juga beda sih. Icarus V2 Mini ada disimpan di bagian bawah. Terus bentuk side buttonnya juga beda, moncong port USB-C-nya juga beda. Dongle storage-nya juga beda, kalau Icarus V2 Mini ada di bagian bawah sini ada semacam kompartemen lengkap dengan tutupnya. Kalau di Icarus V2 kan dia dongle storage-nya ada di bagian dalam case-nya, soalnya case-nya emang bisa dibuka pasang buat ganti-ganti antara yang solid ataupun yang honeycomb. Terus buat layout produk info di bagian bawah sini juga beda, sama buat fitnya juga ini mungkin secara bentuk kelihatannya sama-sama aja, tapi ini ya feel-nya beda sih. Ya jadi dari fisik banyak detail-detail yang beda yang sebenarnya nggak ngaruh atau nggak berhubungan sama shape, tapi secara shape-nya ya ini kurang lebih sama-sama aja sama Icarus V2 dengan size yang sedikit lebih kecil. Secara angka juga ini emang bedanya dikit banget sih, yang agak signifikan tuh cuma panjangnya aja sih. Gua pas cobain Icarus V2 Mini ini ya shape-nya kerasa familiar banget ya, karena gue lumayan suka juga pakai si Icarus V2. Cuma itu sih yang paling kerasa tuh panjangnya aja. Jadi buat palm grip 18 cm udah nggak cocok di versi mininya ini, apalagi kalau handsize-nya di atas 18 cm. Ujung jarinya tuh offset banget dan kerasa mouse-nya tuh kayak tenggelam ke genggam semua. Sebenarnya 18 cm kalau palmnya agak munduran oke lah, tapi tetap aja jatuhnya nggak proper. Gue sendiri yang 18 x 8 cm kerasa terlalu sempit sih punggungnya itu buat ngerebahin telapak tangan. Emang biasanya juga mouse yang size-nya kecil itu lebih diperuntukkan buat relax claw ataupun fingertip ya, termasuk si Icarus V2 Mini ini. Buat claw grip ini enaknya ya simply karena mouse-nya kecil tapi nggak kelewat kecil juga sih. Terus ini walaupun dia hamnya itu bukan yang di belakang banget kayak mouse-mouse yang spesifik buat claw grip, tapi ini masih enak. Pinggangnya juga ini kerasa Icarus banget karena benar-benar kerasa masuk ke dalam, bikin jempol sama kelingking itu jadi nggak ngangkang. Buat fingertip jelas enak karena dia pendek juga, jadi bagian backnya tuh nggak gampang nyenggol-nyenggol dan kerasa nggak ada yang ngekor. Termasuk tingginya dia juga yang cuma 38 mm, jadi nggak bikin harus tilting terlalu tinggi. Nah terus buat bobotnya si Icarus V2 Mini ini drastis banget kalau dibandingin sama Icarus V2. Versi mini ini beratnya dia cuma 48 gram. Kalau Icarus V2 kan 63 gram pakai case bolong-bolong. Tapi by the way buat yang khawatir kalau 48 gram ini terlalu ringan, menurut gue yang sehari-harinya itu cukup sering pakai mouse yang di kepala 5 dengan size small atau small to medium, ini enak kok. Maksudnya dia rasa entengnya tuh nggak kerasa aneh sih, mungkin karena ya ukurannya juga kecil. Beda cerita kalau mouse-nya itu agak gede terus bobotnya misal di kepala 4, mungkin bakalan banyak orang yang perlu adaptasi dulu, soalnya ya sampai sekarang di pasaran kebanyakan itu di kepala 5 atau kepala 6. So menurut gua buat yang tadinya pakai Icarus V2 terus pindah ke versi mininya ini, secara grip, shape, bobot itu nggak bakalan susah buat adaptasinya. Langsung plug nyatu familiar. Kecuali buat yang tadinya di Icarus V2 itu pakai full palm grip ya, pindah ke sini ya menurut gua kurang cocok karena lagi-lagi nih mouse-nya kerasa lebih pendek daripada Icarus V2. Emang sekilas sih ya kelihatannya kayak nggak beda jauh, tapi secara angka tuh bedanya udah lumayan, udah 1,5 mm berarti. Dan itu kalau dipakai berasa banget. Kalau buat user selain Icarus V2, gue rasa selama suka mouse kecil, suka claw grip, relax claw ataupun fingertip ya ini bakalan gampang banget buat dipakai. Maksudnya shape-nya ini shape yang bagus, nggak repotin buat adaptasi. Ya kayaknya soal bentuk-bentukan, bobot, shape, grip cukup sampai sini aja. Sekarang coba kita bahas detail-detail lainnya. Yang pertama pengen gue bahas adalah soal warnanya cuy. Ini yang dari tadi kalian lihat ini adalah warna baru di mouse-nya Press Play. Setahu gue ini buat pertama kalinya Press Play keluarin mouse dengan warna yang mereka kasih nama Baltic Blue. Ada satu varian warna basic juga sih, yaitu putih.
Ya menurut gua kalau kalian mau beli Icarus V2 Mini, sikat yang Baltic Blue ini. Soalnya cakep banget asli. Dia tuh warnanya unik kayak biru-biru nggak niat gitu. Sayangnya unit yang ada di gue ini kalau diamati detailnya ada beberapa semacam flow mark plastik gitu. Ini emang sering kejadian di warna-warna gelap sih. Tapi menurut gue ini nggak sampai kelihatan banget, nggak sampai yang bikin mouse-nya tuh jadi kelihatan jelek. Soalnya benar-benar harus diamati dan juga harus dikasih cahaya lampu ya, disorotin lampu. Yang penting sih ini di sini coatingnya dia bagus. Ini sedikit lebih matte kasar kalau dibandingin sama Icarus V2. Terus juga buat build quality-nya ini bagus. Gue bisa bilang ini build quality-nya lebih bagus dari Icarus V2. Salah satu faktornya ya karena case-nya dia yang nggak bisa dibongkar pasang. Jadi meminimalisir resiko creaking. Soalnya salah satu faktor resiko creaking itu karena terlalu banyak body part yang disambungin entah itu pakai clip ataupun pakai baut. Sedangkan ini Icarus V2 Mini dia bagian top case sama side gripnya ini nyatu unibody gitu kayak mouse-mouse zaman sekarang lah. Dan emang secara kualitas plastiknya juga oke sih, nggak ada flek sama sekali, nggak ada creaking, finishing potongan atau gapnya juga rapi dan button-buttonnya pun nggak ada wiggle atau rattle sama sekali. Nah terus buat sensor, dia ini pakai PAW3395 dengan 1K Hz polling rate sama kayak Icarus V2. Buat button-buttonnya juga seingat gue ini masih sama aja sih kayak Icarus V2. Dia main kliknya tuh pakai Huano BSPD Blue Shell Pink Dot. Switch mainstream yang termasuk enak banget. Terus buat encodernya ini dia pakai TTC Gold. Set buttonnya dia aman, gak kerasa mushy. Posisi buttonnya juga pas, gak ada masalah sama sekali. Oke lanjut, di bawah sini juga dia ada upgrade nih. Sekarang dia soalnya udah 3 mode koneksi. Jadi ada tambahan dia bisa Bluetooth. Kalau di Icarus V2 kan soalnya dia cuma 2 mode koneksi doang. Sama buat fitnya kayak yang udah gue bilang secara bentuk tuh kayaknya sama persis. Tapi di sini materialnya beda. Versi mini ini pakai warna yang agak transparan kayak gini sih. Ini PTFE sih. Dan ini kerasa sedikit lebih smooth. Ini tuh ngingetin gue sama fitnya Helios 2 ya. Yang sama-sama kurang lebih kayak gini. Oh iya, si Icarus V2 Mini ini udah ada glass catch-nya juga cuy. Gua di Iris juga pakai glass catch-nya Press Play. Feel-nya ya kurang lebih sama sih, halus banget, licin, enak buat yang doyan gliding. Dan ini glass catch-nya itu bisa kalian dapetin dengan cara beli terpisah ataupun bundling. Ini kalau beli terpisah itu di harga 129.000, tapi kalau kalian beli bundling ini cuma nambah sekitaran 50 sampai 60.000 doang. Ini si Icarus V2 Mini ini kan dijual di 579.000. Kalau bundling sama glass catch-nya itu jadi cuma 629.000. Itu harga marketplace. Kalau kalian beli langsung di websitenya Press Play malahan cuma 539.000 buat mouse only dan 599.000 buat bundling sama glass catch-nya. Kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Gue bukan niat upselling, tapi mau gimana lagi ya, pricingnya kayak gitu. Jadi kayak mending beli bundling aja sekalian. Lumayan nambah 50-60 ribu udah sepaket dapet si glass catch-nya juga. Ya kecuali kalau kalian sebelumnya udah pernah cobain glass catch dan gak suka, ya udah berarti gak usah beli bundling lagi. Atau lagi-lagi ini fit bawaannya juga udah termasuk bagus, mana udah dapet spare fit juga di kelengkapannya. Selain ada grip tape, buku sakti, sama kabel Type-C. Satu lagi kali ya soal software, dia ini pakai software mainstream kayak gini, jadi belum kayak Gozo E yang udah web based, tapi ya semua pengaturannya udah lengkap kok, gak ada yang kurang sama sekali. So kalau ngomongin based on harga, Icarus V2 Mini ini emang bukan tipe yang benar-benar utamain yang penting 3395 1K Hz 3 mode kejar harga termurah di pasaran, nggak yang gitu. Lebih ke bukan yang termurah dan bukan yang termahal kalau berdasarkan spek hardware-nya. Masih termasuk oke banget lah harganya. Apalagi kalau kalian beli lewat websitenya yang cuma start dari 539.000 ya. Kalau nambah ongkir Jakarta atau sekitarnya paling nambah 15.000. Masih tetap lebih murah daripada beli di marketplace yang 579.000. Marketplace kayaknya kepake buat yang lokasinya agak jauh aja. Jadi buat nge-cover gratis ongkir ya. Sama kalau punya kupon yang lumayan gede. Ya jadi secara harga menurut gue ini masih oke banget. Apalagi Icarus V2 Mini ini kayaknya pemain tunggal deh buat small ambidex 3395 1K Hz 3 mode koneksi. Aria 2, Air Mini sama G3 Pro nggak diajak karena kecil tapi beda aliran. Nah ditambah lagi si Icarus V2 Mini ini segala macam eksekusinya bisa dibilang bagus sih. Kayak misalkan warna di sini dikasih yang fresh tapi nggak gagal sama sekali, build quality-nya juga bagus, ada official glass catch yang kualitasnya juga bagus,
Bobotnya enteng banget di 48 gram aja dan kelengkapannya lengkap minus dongle extender doang. So ini tuh bisa gue bilang mouse flagship mini yang proper sih. Jadi udah gampang banget kalau kalian cari mouse kecil yang bagus ya sikat si Icarus V2 mini ini. Ya sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.